Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar semuanya? Ketemu lagi dengan kuliah online kita yang insya Allah pada pertemuan ini kita akan coba membahas tentang teknik penyajian data dan analisis data dengan menggunakan gejala pusat. Jadi yang perlu adik-adik ketahui bahwa dalam teknik statistik penyajian data itu dikenal dengan yang pertama ada yang menggunakan tabel, yang kedua dengan menggunakan grafik. Kalau untuk menggunakan tabel, kemarin kita sudah sempat membahas tentang masalah tabel distribusi frekuensi. Itu merupakan salah satu teknik penyajian data. Selain menggunakan tabel, jadi silahkan di materinya itu dibaca nantinya. Selain menggunakan tabel, ada juga yang menggunakan grafik. Ada bermacam-macam grafik yang sering digunakan, itu kebanyakan yaitu grafik garis dan grafik batang. Jadi kita lewati untuk pembahasan masalah teknik penyajian data untuk berkaitan dengan masalah tabel maupun grafik. Sekarang kita akan masuk ke teknik penyajian data. Selain menggunakan teknik penyajian data dengan menggunakan grafik maupun tabel, ada salah satu teknik statistik itu yaitu menggunakan teknik pengukuran gejala pusat. Apa itu teknik pengukuran gejala pusat? Jadi ada yang disebut dengan mean, median, dan modus. Jadi ada di mean, median, dan modus, yaitu pernah saudara-saudara pelajari ketika waktu SMA maupun SMP. Mean merupakan nilai rata-rata, median itu merupakan nilai tengah, modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi dalam teknik statistik ini kita akan membahas dua cara dalam menggunakan teknik pengukuran gejala pusat. Yang pertama adalah untuk data tunggal dan juga yang kedua adalah untuk menggunakan data bergolong. Jadi untuk data tunggal pada tahap pertama video ini kita membahas tentang masalah teknik gejala pusat. Teknik pengukuran gejala pusat dengan data yang tunggal. Jadi di slide yang sudah saya bagikan itu, ini kita kembali ke papan. Oke. Jadi di slide yang sudah saya bagi itu ada di slide nomor 18. Slide nomor 19. Di sana ada penjelasan tentang pengukuran gejala pusat. Jadi silakan dibaca nantinya. Kemudian penjelasannya ada di slide nomor 20. Jadi di sana pertama yaitu modus. Modus itu apa? Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang berdasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang biasa disebut dengan data yang sering muncul atau kelompok yang sering muncul. Di sana ada contohnya. Jadi ada bagaimana cara mengetahui modus pada suatu data tunggal. Ini kita membahas tentang masalah data tunggal. Di sana ada contohnya yaitu hasil observasi umur pegawai di Departemen X adalah 20, kemudian 45, dilanjutkan dengan 60, kemudian 56, kemudian dilanjutkan 45, 20, 19, kemudian dilanjutkan 57, 45, 51, 35. Jadi kita melihat data di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada 13 data. Bagaimana cara mengetahui berapakah nilai modus dari data ini atau nilai yang sering muncul? Tinggal kita lihat dari sekian banyak atau dari 13 data ini angka-angka berapa saja yang sering muncul. Coba kita melihat 20 itu cuma 2 kali, 45 coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 60 hanya 1 kali, 56. Jadi bisa dilihat bahwa dari sekian banyak data atau 13 data ini angka yang sering muncul yaitu angka 45 yang berjumlah 5. Jadi modus daripada data ini yaitu adalah 45. Jadi cukup gampang ya kalau untuk masalah data bergolong, data tunggal untuk modus, tinggal dilihat dari sekian banyak data tunggal ini mana yang sering muncul.
Oke, nanti untuk pertanyaannya silakan dibahas di grup nanti. Kita lanjutkan. Setelah kelas modus, kita akan masuk ke kelas median di slide nomor 22. Apa itu kelas median? Kelas median di sana sudah ada pengertiannya, tinggal secara singkatnya kelas median itu adalah nilai tengah. Jadi ada beberapa teknis yang bisa saudara-saudara gunakan untuk kelas median ini. Langkah yang pertama adalah saudara-saudara harus mengetahui data-datanya. Jadi di sana ada contohnya, hasil observasi umur pegawai di Departemen X itu ada 20, kemudian 45, lanjut 60, 56, kemudian 45, kemudian 20, 19, 57, 45, 51, 35. Jadi ada beberapa langkah yang harus saudara-saudara ketahui dalam mengukur kelas median pada data tunggal. Setelah memperoleh data acak sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Setelah memperoleh data acak ini, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung kelas median, ya. Langkah pertama, ya. Kelas median. Yang pertama adalah urutkan dari terkecil ke terbesar. Ini langkah-langkahnya. Jadi kita harus mengurutkan dulu. Mulai dari angka-angka ini kita urutkan mulai dari yang terkecil. Jadi kalau diurutkan yang paling terkecil, yang pertama adalah 19, kemudian 20, lanjut lagi 20, 35, 45, 45-nya berapa kali? Ada 5 kali ya. 45, 51, kemudian 57, 56, kemudian 60. Ini adalah langkahnya. Jadi kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita akan mencari nilai tengahnya. Jadi dari 13 angka ini, kita bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Gampang. Jadi dari sisi kiri dan sisi kanan itu kita harus mengambil nilai tengahnya nanti. Caranya yaitu silakan dicoret. Contohnya seperti ini. Kalau dari sisi kirinya kita coret ada 4 angka, dari sisi kanan juga kita coret 4 angka sampai tersisa nilai yang paling tengah. Ternyata masih banyak nilai tengahnya. Kemudian kita hapus lagi, coret lagi ada 2. Dari sisi kanan juga coret 2. Sehingga dia akan tersisa 1 nilai tengahnya. Jadi 1 nilai tengah inilah mulai disebut dengan kelas median. Sehingga nilai kelas mediannya adalah 45. Demikian untuk kelas median. Tetapi ingat, kelas median ini akan ada 2 jenis data tunggal nantinya. Data dengan jumlah ganjil dengan data yang dengan jumlah genap. Kalau jumlahnya ganjil, salah satu contohnya seperti ini. Kenapa dikatakan jumlahnya ganjil? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 itu angka ganjil. Jadi angka ganjil itu otomatis dia akan tersisa 1 daripada nilai tengahnya. Lantas bagaimana kalau dia angka ini atau jumlah datanya yaitu genap? Kita salah satu contohnya. Kita hapus dulu data ganjilnya tadi. Kita anggap ini 45. Oke. Ini jumlah datanya yaitu ada 13. Bagaimana kalau kita tambah lagi datanya jadi 62?
Artinya di sini sudah ada 14 data. Kalau berbicara masalah 14, karena namanya 14 itu angka genap atau ganjil, itu jelas angka genap. Kalau kita menggunakan sistem contohnya tadi dengan cara mencoret, yang pertama kita coret dulu 4 angka dari kiri, kemudian coret lagi 4 angka dari kanan, masih tersisa, coret lagi 2 angka, coret lagi 2 angka. Jadi otomatis akan tersisa 2 angka kalau dia berbicara tentang data genap. Bagaimana kalau ketemu 2 angka, Pak? Di sini ada 2 angka. Bagaimana cara menyelesaikannya untuk mencari nilai tengahnya? Gampang. Tinggal 2 angka ini dijumlahkan. Artinya 45 ditambah 45 itu dibagi 2. Oke. 45 tambah 45, 90 dibagi 2 sama dengan 45. Sehingga nilai tengahnya yaitu tetap 45. Lantas bagaimana kalau di sini, Pak? Kita coba rubah biar nggak sama 45. Di sini nilainya 40. 40 tambah 45 hasilnya yaitu 85. Tetap rumusnya yaitu 2 angka tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 2. 85 dibagi 2 otomatis hasilnya yaitu 42,5. Inilah nilai tengah daripada data genap tersebut. Jadi saudara-saudara harus bisa membedakan bagaimana cara mencari nilai tengah untuk data genap dengan nilai tengah untuk data ganjil. Sudah tahu perbedaannya ya. Tadi kalau nilai modus itu harus dicari dulu mana angka-angka yang sering muncul. Kemudian kalau median tinggal diambil nilai yang paling tengah. Ada 2, ada data ganjil, ada data genap. Kalau ganjil pasti akan tersisa 1 nilai tengah. Kalau genap itu akan tersisa 2. Gunakan rumus ini, jumlahkan kedua angka tersebut dibagi 2 sehingga diperolehlah 1 nilai tengah. Demikian untuk kelas median. Sekarang kita akan masuk ke mean-nya. Apa itu mean? Yaitu nilai rata-rata. Jadi bagaimana cara memperoleh nilai rata-rata? Di sana di slide yang ke 23 sudah ada. Dia menggunakan rumus daripada nilai mean atau yang disebut dengan ME. Rumusnya itu sigma XI dibagikan N. Jadi di sini ada kata sigma. Jadi ingat dalam matematika dasar ketika baik itu ada di fisika, ada di kimia, dalam matematika dasar berbicara masalah lambang sigma itu berbicara tentang penjumlahan. Artinya kalau sigma XI itu pasti berbicara tentang jumlah daripada XI. Apa itu XI? Yaitu nilai X dari 1 sampai dengan yang ke N. Apa maksudnya? Jadi kita langsung masuk ke contoh yang ada di slide nomor 24. Jadi di sana ada data yaitu 90, 120, kemudian 160, kemudian 60, 180, kemudian 190, kemudian 90, 180, 70, kemudian 160. Oke, terakhir ya 160. Lantas bagaimana cara mencari nilai mediannya, nilai mean-nya atau nilai rata-ratanya? Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya apa saja? Diketahuinya yang harus dicari yaitu nilai sigma daripada XI. Apa itu sigma daripada XI? N itu adalah jumlah data. Apa itu N? Jumlah data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ada 10 data. Sedangkan sigma XI yaitu penjumlahan dari X yang pertama sampai dengan X terakhir. Ini yang disebut dengan X itu. XI itu artinya X yang pertama sampai dengan X yang terakhir. Sigma artinya penjumlahan. Artinya kita harus menjumlahkan 90 tambah 120 tambah 160 tambah 60 tambah 180 sampai dengan tambah 160 itu dijumlahkan semua
Sehingga totalnya akan diperoleh angka hasil perhitungan 1300. 1300 ini diperoleh dari penjumlahan data-data yang ada. Bedakannya, sigma XI itu adalah penjumlahan dari data rata, sedangkan N itu adalah jumlah data. Nah, kalau yang di atas penjumlahan dari data-data, kalau yang N adalah jumlah data. Nah, bedakan ya. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Maka mean-nya yaitu sigma XI dibagikan dengan N. 1300 dibagikan dengan 10 sehingga diperoleh nilai rata-rata yaitu 10. Jadi nilai rata-rata ini sering digunakan dalam statistik karena ketika menarik sebuah kesimpulan, ketika saudara-saudara melakukan penelitian di 30 orang ataupun 100 orang, itu tidak bisa mengambil keseluruhan nilai-nilai tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Dari 100 orang itu paling akan, apalagi yang ilmu sosial, itu pasti akan menjawab yang berbeda-beda. Salah satu contohnya seperti ini. Si A kalau ditanya suka puas makan mie-nya berapa? Sangat puas, dijawab 5. Si B jawab sangat tidak puas. Jadi beragam nilai-nilai tersebut itu akan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data atau jumlah orang yang diwawancarai, diperoleh nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itulah yang akan kita gunakan sebagai kesimpulan akhir nantinya. Apakah merasa puas atau tidak puas. Jadi itulah fungsi daripada nilai rata-rata. Oke, demikian penjelasan untuk pengukuran gejala pusat, mean, median, dan modus untuk data tunggal. Berikutnya kita akan coba membahas tentang pengukuran gejala pusat yaitu mean, median, modus dengan menggunakan data bergolong. Oke, demikian. Nanti di video kedua kita akan coba membahas tentang gejala pusat untuk mean, median, dan modus untuk data bergolong. Yang perlu diketahui, jadi pembahasan tentang mean, median, dan modus untuk data bergolong itu tidak terlepas dari tabel distribusi frekuensi yang adik-adik pelajari minggu kemarin. Menggunakan tabel distribusi frekuensi itulah yang akan kita gunakan untuk mengukur gejala pusat, mean, median, dan modus. Jadi makanya saya bilang bahwa ilmu statistik ini harus diikuti mulai dari awal, karena dia akan sambung menyambung nantinya. Kalau adik-adik nggak paham bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, itu pasti tidak akan paham bagaimana cara membuat mean, median, dan modus untuk data bergolong. Jadi terima kasih yang sudah mau mengerjakan tugas. Insya Allah nanti di kedepannya tidak akan bermasalah untuk pengukuran gejala pusat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.